Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Valno Negara dari kelas 10 analis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan tempe. Fermentasi merupakan suatu proses pengolahan pangan yang melibatkan aktivitas mikroba. Selama fermentasi terjadi, aktivitas pemecahan komponen dan pangan karena aktivitas enzimatis mikroba, terutama enzim amilase, protease, dan lipase, yang menghidrolisis polisakarida, protein, dan lemak menjadi komponen yang lebih sederhana. Salah satu produk pangan hasil fermentasi adalah tempe. Tempe merupakan hasil dari proses fermentasi kacang kedelai dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus ericosporus. Cara pembuatan tempe yaitu yang pertama, dengan mencuci bersih semua alat yang akan digunakan dan juga cuci bersih kacang kedelai. Kemudian kacang kedelai direndam selama 13-18 jam. Kupas kulitnya jika kedelai sudah lunak. Bilas dengan air, direndam selama 13-14 jam. Kupas kulitnya jika kedelai sudah lunak. Bilas dengan air, kedelai selanjutnya direbus. Kemudian tiriskan dan tunggu hingga tidak terlalu panas. Lalu taburkan lagi tempe pada biji kedelai secara merata dan masukkan biji kedelai yang sudah diberi ragi pada daun pisang atau kantong plastik. Waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi biasanya selama 2 hari pada suhu kamar. Hal yang perlu diperhatikan agar berhasil membuat tempe yaitu suhu, kadar air, jumlah ragi yang digunakan, serta kebersihan alat dan bahan. Dalam pembuatan tempe, suhu yang dibutuhkan jamur tempe untuk tumbuh adalah suhu ruang 27 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Jika lebih rendah atau lebih tinggi. Jika lebih rendah atau lebih tinggi, maka mikroorganisme tidak bisa tumbuh. Jumlah kadar air yang dikandung dalam bahan baku juga mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan tempe. Jika kadar air terlalu tinggi, maka dikhawatirkan akan tumbuh mikroorganisme lain selain jamur tempe itu sendiri, seperti jamur pembusuk. Jumlah ragi yang digunakan tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka antar biji kedelai tidak dapat menempel dengan sempurna. Dan jika terlalu banyak, akan mempercepat proses pembusukan. Alat dan bahan yang digunakan juga harus bersih, karena jika terkontaminasi dengan mikroba lain dalam dapat menyebabkan terganggunya proses fermentasi yang sudah berlangsung. Tempe yang sudah mengalami fermentasi kadang-kadang berbau amonia karena sudah mengalami pembusukan. Mengapa ini bisa terjadi? Tidak hanya jamur Rhizopus ericosporus yang terlibat dalam fermentasi. Mungkin ada jenis mikroba atau jamur lain yang ikut campur dalam proses pembuatan tempe. Ikut campurnya jamur lain terlibat pada warna putih kehitaman di akhir pertumbuhan jamur tempe ini. Spora-spora yang baru yang memuncak menunjukkan adanya pembusukan dan berbau amonia. Makanya, dalam fermentasi tempe perlu diperhatikan kebersihan dan kemurnian bibit yang digunakan. Tempe memiliki kandungan lemak tak jenuh yang tinggi dan tanpa kandungan kolesterol. Tempe juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bagi Anda yang menjalani diet vegetarian. Pasalnya, tempe mengandung 20% protein yang dapat menggantikan protein hewani. Tempe juga merupakan sumber nabati untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 dan juga sering kali sulit didapatkan dalam menu diet vegetarian. Sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai proses pembuatan tempe. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.